Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Nah, kali ini kita akan belajar dengan materi baru tentang Yesus, pemenuhan janji Allah. Sekali lagi, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang Yesus, pemenuhan janji Allah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita akan awali dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita, kedua tangan dikatup, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau mengasihi umat bangsa Israel, membebaskan dan menempatkan mereka di tanah terjanji. Engkau selalu setia memenuhi janjimu, meskipun bangsa Israel kerap tidak setia. Di dalam diri Yesus, Engkau menempati janji yang telah Engkau sampaikan melalui para nabi. Yesuslah Raja dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Engkau setia, ajarilah kami untuk setia terhadap janji-janji kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya sudah selalu semangat dalam belajar. Kita lanjut ke materi kita. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, pelajaran kita minggu lalu tentang menghormati orang tua dan sesama. Kita hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut kepada orang tua. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara secara sopan, rendah hati, dan tidak merendahkan atau menghina orang tua. Yang pastinya kita juga mencintai orang tua. Ada kalanya orang tua merasa lelah, sakit, atau memerlukan bantuan, khususnya jika usia mereka semakin lanjut. Sikap cinta sebagai anak sungguh mereka perlukan. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan, serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan orang tua. Dan pastinya kita juga harus mencintai sesama kita, karena Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia. Dan kita harus mencintai sesama agar kita selalu baik di mata Tuhan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah mendapati janji. Janji itu bisa berasal dari orang tua, saudara, guru, atau siapa saja. Isi perjanjian biasanya merupakan sebuah kesepakatan antara kita dengan seseorang. Jika kita menepati janji, maka biasanya akan berbuah kebaikan, kegembiraan, atau hal lain yang menyenangkan. Misalnya, orang tua menjanjikan akan memberikan hadiah jika kita bisa naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Tentu kita akan berusaha memenuhi janji supaya naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Jika kita dapat menunjukkan prestasi gemilang, tentu orang tua akan menepati janjinya. Dan tentu kita akan merasa senang bukan hanya karena prestasi kita, tetapi juga karena orang tua menepati janjinya. Sebaliknya, jika orang tua atau siapapun tidak menepati janjinya, maka perasaan kita pasti kecewa dan tidak senang. Oke, tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini yang pertama,
kita mampu menjelaskan isi janji Allah yang termuat dalam Perjanjian Lama dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15. Dilanjutkan bab 53 ayat 1 sampai 12. Dilanjutkan kitab 2 Samuel bab 7 ayat 4 sampai 17. Yang kedua, kita mampu menjelaskan sosok pribadi Yesus yang diungkapkan dalam peristiwa Yesus menyembuhkan banyak orang dalam Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 41. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Nah, yang ketiga, kita mampu memiliki keyakinan bahwa Allah setia pada janjinya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan membacakan kitab suci dari kitab Yesaya yang sudah Ibu bacakan dalam tujuan pembelajaran tadi. Pastinya anak-anak juga harus membuka kitab suci dari rumah ya. Oke, kita mulai anak-anak. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatup mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah,
ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu seorang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, sekarang anak-anak, kita lanjutkan dalam bacaan kedua, yaitu tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud dalam kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4 sampai 17. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar dua bacaan. Pastinya bacaan yang sangat panjang sekali, tetapi perlu kita ketahui, kita harus betul-betul memahami isi dari kedua bacaan tersebut. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, para nabi telah menubuatkan apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa Allah akan tetap menyertai Israel
sebagai umat kesayangannya. Hal itu menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Bahkan sebagai bukti cintanya, Allah mengutus putranya Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Dialah seorang yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sudahkah kamu, aku, dan kita semua bersikap setia dan menepati janji-janji? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendalami kitab suci dari Perjanjian Baru dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita ingin menemukan hubungan antara janji Allah di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan Injil dari Injil Lukas tentang kelahiran Yesus Kristus. Sekarang anak-anak akan mendengarkan rangkuman yang akan Ibu sampaikan. Teks-teks kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pemenuhan janji Allah di dalam diri Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kelahiran Yesus. Kedatangan Mesias telah lama dinantikan oleh umat Israel. Janji Allah untuk mengutus Mesias, yaitu Putra Allah sendiri, terpenuhi di dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia. Teks-teks kitab suci Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Yesus adalah Putra Allah
yang kelahirannya di dunia dikabarkan sebagai kabar gembira oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan kepada anak-anak semua. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa anak-anak mengerti dan pahami dalam pemenuhan janji Allah berkaitan dengan kitab suci Perjanjian Lama. Apa yang dijanjikan Allah dipenuhi dalam Perjanjian Baru. Kita sudah renungkan bersama tentang kelahiran Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Mesias, Putra Allah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan. Soal ada 4 nomor. Ibu harap apa yang sudah Ibu berikan anak-anak bisa kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, apa isi janji Allah kepada bangsa Israel sebagaimana tertulis pada kitab suci yang sudah kita renungkan tadi. Yang kedua, siapakah yang akan dimuliakan, ditinggikan, dan membuat raja-raja tercengang menurut nubuat Nabi Yesaya? Yang ketiga, apa kata malaikat kepada Maria tentang anak yang dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria? Yang keempat, anak-anak menuliskan dengan huruf yang indah atau yang rapi doa malaikat atau doa angelus, dan anak-anak harus merekamnya dalam bentuk video. Oke anak-anak, tugas 4 nomor ini Ibu harap anak-anak bisa kerjakan dengan tanggung jawab. Jika ada hal yang belum dipahami atau belum dimengerti, bisa anak-anak tanyakan melalui chat pribadi Ibu di nomor WA, nomor WhatsApp Ibu. Oke anak-anak, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah bersemangat belajar bersama Ibu. Yang Ibu harapkan di sini, anak-anak harus selalu belajar dan harus selalu taat kepada orang tua. Dan yang paling penting adalah anak-anak harus tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan sering mencuci tangan jika melakukan kegiatan. Oke anak-anak, sekarang kita tutup rangkaian pembelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kami sudah belajar bersama. Tetap berkati kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkatilah juga kedua orang tua kami, sanak saudara kami, serta orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi. Jauhkanlah kami dari yang jahat, kiranya Engkau selalu menaungi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.